Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Komputer, kelas Sistem Cerdas. Saya akan membawakan materi Big Data untuk mata kuliah Kapita Salikta. Nah, jadi apa itu Big Data? Berikut adalah pengertian Big Data dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Test Target, Big Data adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan kumpulan data yang terstruktur, semi-terstruktur, hingga tidak terstruktur atau abstrak dalam volume besar yang memiliki potensi untuk diolah sebagai informasi yang akan berguna untuk proyek machine learning dan aplikasi analisis canggih lainnya. Nah, yang kedua, menurut Investopedia, Big Data adalah data yang bervariasi dengan format beragam yang terkumpul dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, menurut perusahaan teknologi raksasa IBM, Big Data adalah istilah yang diberikan pada sekumpulan data yang tidak dapat dianalisis menggunakan metode analisa data tradisional karena tidak dapat menyimpan, mengolah, dan memproses data dalam waktu yang singkat. Bayangkan, semua data yang telah dihasilkan dari awal kita lahir sampai sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Wah, pastinya rumah kita sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan bukan penuhnya seperti apa bumi ini? Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional. Dan Big Data memiliki karakteristik. Ada 10 karakteristik, yaitu volume, velocity, variety, veracity, value, validity, variability, venue, vocabulary, dan vagueness. Nah, saya akan menjelaskan 5 karakteristik saja, yaitu yang pertama volume. Ya, sesuai dengan namanya, Big Data, yang berarti ukurannya sangat besar. Big Data memiliki ukuran dan skala yang sangat besar hingga mencapai petabytes data. Volume tersebut terus meningkat sesuai kebutuhan instansi tersebut. Nah, contohnya seperti data Facebook yang terus bertambah. Setiap hari user Facebook menambah postingan mereka yang akan menambah volume dari data Facebook itu sendiri. Nah, yang kedua, velocity. Artinya kecepatan data itu sangat besar dari sisi kemunculan dan perubahannya. Nah, yang ketiga, variety. Nah, saat ini data yang dihasilkan memiliki jenis yang sangat bervariasi karena ada banyak perangkat seperti sensor, smart device, dan sebagainya. Jenis data yang akan dikelola termasuk struktur, semi-struktur, maupun unstruktur data. Contohnya seperti data teks, foto, video, audio, data sensor, clickstream, log file, dan masih banyak lagi. Nah, data-data tersebut sangat sulit untuk disimpan dan diolah dalam database relasional, maka dibutuhkan big data. Nah, yang keempat, validity. Nah, data yang diambil adalah harus benar dan akurat sesuai dengan yang ingin digunakan. Terdapat frasa yang cukup populer di big data, yaitu garbage in, garbage out, yang berarti apabila banyak data yang sampah, maka hasil akhir akan berupa sampah juga. Data yang valid merupakan salah satu kunci di dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, yang terakhir, yang kelima, variability. Mengacu kepada inkonsistensi data yang suatu waktu dapat terjadi, sehingga menghambat proses pengolahan dan manajemen data secara efektif. Selanjutnya, jenis-jenis Big Data. Ada 3 bentuk dari Big Data, yaitu jenis Big Data yang pertama adalah tersusun, terstruktur atau structured. Setiap data yang dapat disimpan, diakses, dan diproses dalam bentuk format tetap disebut sebagai data struktur atau terstruktur. Nah, jenis Big Data berikutnya adalah tidak terstruktur atau unstruktur. Setiap data dengan bentuk atau struktur yang tidak dikenal diklasifikasikan sebagai data yang tidak terstruktur. Selain ukurannya yang besar, data yang tidak terstruktur menimbulkan banyak tantangan dalam hal pemrosesan untuk mendapatkan nilai darinya. Nah, jenis Big Data yang terakhir adalah semi-terstruktur atau semi-struktur. Data semi-struktur dapat berisi kedua bentuk data.
Selanjutnya, teknologi pendukung Big Data. Nah, jadi ada beberapa teknologi yang mendukung Big Data. Yang pertama, the Hadoop Ecosystem. Hadoop adalah framework atau platform open source berbasis Java yang berada di bawah lisensi Apache dan digunakan untuk mendukung aplikasi yang berjalan pada Big Data. Nah, menurut Subham Sinha dari Edureka, Hadoop itu sebuah framework yang terdiri dari beberapa bagian dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas untuk mengumpulkan data, hingga bagian yang bertugas untuk menganalisis data. Nah, di sini ada HDFS dan Yarn. Ini merupakan dari anggota ekosistem Hadoop. Nah, HDFS atau storage. Nah, HDFS itu singkatan dari Hadoop Distributed File System. Nah, HDFS ini memiliki dua bagian yang memiliki peran yang berbeda. HDFS ini terdiri dari name node dan data node. Name node itu memiliki peran untuk merekam metadata dari sebuah file, misalnya file size, permission, lokasi penyimpanan file, dan lainnya. Sedangkan data node memiliki peran untuk rekam data sesungguhnya, misalnya angka binary dan lainnya. Simpelnya begini, HDFS itu saya kasih contoh ya, layaknya telur asin. Kan telur ada cangkangnya ya, ada bagian telurnya. Nah, cangkangnya ini tuh ibarat name node. Nah, kita bisa tahu nih telur asin itu dari warna cangkangnya yang warna biru kehijauan. Nah, terus cap produksi telur asinnya kalau ada ya, sama cap expirednya juga. Tapi cangkangnya itu bukan sesuatu yang bisa kita makan. Nah, ketika kita beli telur asin, pasti kita mau makan telurnya kan, bukan mau makan cangkangnya. Nah, telur di dalam cangkang itulah yang diibaratkan data node. Nah, kita bisa memakan telur asinnya, merasakan teksturnya, rasanya, dan lain-lain. Sama seperti data node yang merekam file sesungguhnya. Nah, akan tetapi name node dan data node itu sama-sama penting, seperti telur asin. Nah, emang kita pernah beli telur asin tapi nggak ada cangkangnya, atau beli telur asin nggak ada telurnya. Terus ada yarn. Nah, simpelnya yarn itu yang ngatur alur data processing di HDFS. Sama seperti HDFS ya, yarn juga dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dinamakan Resource Manager. Nah, ini fungsinya mirip kayak traffic light atau lampu lalu lintas ya. Kalau ada lampu hijau, berarti request. Kalau ada lampu hijau itu berarti request diterima ya. Berarti data atau file baru bisa di-record, bisa ditulis atau dibaca. Nah, begitu pula jika ada lampu merah, berarti request-nya ditolak kan. Nah, maka data atau file tidak bisa di-record atau tidak bisa ditulis dan dibaca. Nah, jika sudah ada sinyal hijau atau merah perihal request dari sistem, node manager lah yang akan bertindak seperti lalu lintas, seperti polisi lalu lintas, memastikan lalu lintas untuk membaca dan menulis data berjalan sesuai dengan request. Node manager ini sudah pasti terpasang di setiap data node. Nah, di HDFS dan Yarn ini harus ada di dalam Hadoop Ecosystem. Karena Hadoop Ecosystem ini bersifat open source, kita bisa menyesuaikan banyak sedikitnya sistem yang dipakai dalam Hadoop Ecosystem ini. Nah, ada beberapa list tools pendukung untuk Hadoop Ecosystem. Nah, kayak ini ada Sparks, ada Peak, ada Hive and Drill, ada HBase, dan lain-lain. Selanjutnya, teknologi pendukung Big Data ada Artificial Intelligence ya, atau AI. Nah, jadi AI ya atau kecerdasan buatan itu merupakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan prediksi akan suatu kondisi dan memberikan saran atau insight. Nah, untuk dapat menghasilkan prediksi akan suatu kondisi, teknologi AI memerlukan big data untuk diproses sehingga mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Teknologi
pendukung big data yang terakhir yaitu blockchain. Nah, blockchain itu merupakan metode distribusi data yang terbilang baru. Nah, metode distribusi blockchain ini unik. Sekali data terekam, maka tidak akan bisa dimodifikasi maupun dihapus, sehingga sangat efektif untuk menekan angka fraud pada transaksi. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena sifat desentralisasi pada metode distribusi data blockchain, sehingga setiap transaksi akan terekam pada beberapa channel terkait ya, misalnya bank, misalnya perusahaan atau supplier, ya kan. Nah, dengan demikian, seorang senior manager sekalipun memerlukan izin akses ya atau permission untuk bisa membuka data dari setiap channel terkait dalam suatu transaksi. Misalnya begini, ketika kita kan mau beli barang di toko online, misalkan Shopee, Tokopedia ya dan lain-lain. Nah, ternyata kita ditipu. Nah, pelacakan terhadap pelaku penipuan kan sangat mudah karena bank selaku channel terkait ya pada saat transaksi dapat melacak siapa saja yang terkait dalam proses transaksi tersebut. Nah, menariknya, selain menemukan pelaku, bank pun bisa mendata siapa saja orang yang pernah ditipu dengan modus yang sama. Nah, hubungannya dengan big data adalah ketika terjadi transaksi, big data mampu menampung dan merekam aktivitas tersebut dalam skala yang besar. Data dengan volume dan variasi yang banyak distimulasi oleh banyak channel terkait sebuah transaksi. Dengan hadirnya blockchain, ya, permintaan akan big data juga akan semakin besar. Ya, sebagai tambahannya, blockchain ini digadang-gadang ya dapat memberikan keamanan data yang jauh lebih baik, sehingga perusahaan besar IT di dunia mulai mengembangkan dan membuat simulasi kasus blockchain. Misalnya IBM, AWS, Microsoft, dan masih banyak perusahaan startup ya. Mereka juga mulai mengembangkan metode ini untuk banyak kasus. Nah, setelah tadi saya jelaskan tentang pengertian big data, apa saja teknologi pendukung big data. Nah, sekarang saya mau bahas manfaat dari big data. Nah, yaitu yang pertama mengoptimalisasi cost. Ya, big data itu mampu menampung berbagai macam bentuk data dari berbagai macam sumber. Dan selain itu, kemampuan untuk melakukan data processing serta analisis secara mendalam melalui ekosistem seperti Hadoop dapat membentuk pola baru yang akan sulit ditemui oleh tools analisis tradisional. Nah, biasanya pola baru ini memberikan efisiensi lebih terhadap bisnis proses, entah melakukan melakukan cutting value chain atau menemukan kelompok target market baru dengan cost yang lebih sedikit, sehingga perusahaan dapat menggunakan cost secara optimal. Ya, misalnya begini, ketika misalnya ya, kamu punya perusahaan kosmetik. Nah, seringkali kan perusahaan kosmetik itu disangkut pautkan sama cewek ya, atau perempuan ya. Namun setelah bisnis kamu itu punya website e-commerce. Nah, data menunjukkan bahwa memang benar wanita lebih sering berbelanja di website e-commerce kamu ya. Tapi meskipun memiliki persentase yang lebih kecil, kaum Adam ya, laki-laki itu juga mampu menghabiskan budget lebih terhadap produk yang mereka beli. Nah, hal ini tentu jadi sinyal hijau bagi pelaku bisnis. Bagaimana jika mereka fokus untuk mengembangkan produk khusus pria? Nah, mereka dapat meraup keuntungan yang lebih besar. Nah, contoh sederhananya begitu. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Nah, efektivitas itu dapat diartikan dalam dua hal ya. Arti yang pertama yaitu berkurangnya waktu produksi akan suatu pekerjaan dengan kualitas hasil yang optimal. Misalnya ketika teknologi internet belum sanggup untuk melakukan streaming film, ya kan, kita harus download film dari internet agar bisa menonton film. Nah, waktu yang diperlukan untuk menonton film adalah waktu
waktu download ditambah waktu nonton. Nah, tapi ketika teknologi internet sudah mampu untuk melakukan streaming film, nah kita nggak perlu lagi download, cukup tonton saja film yang kita suka langsung dari internet browser di gadget kita kan, atau di laptop kita ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk menonton akan jauh lebih efektif. Nah, arti kedua dari efektivitas adalah bertambahnya hasil produksi dengan kualitas yang optimal dalam waktu satu kali kerja. Misalnya ketika kita ya masih sekolah dulu, ketika teknologi kamera ponsel belum bisa memproduksi gambar yang tajam, alias masih kamera yang burik ya. Kita nggak bisa ngambil foto papan tulis di mana guru kita menerangkan pelajaran ya, karena kamera kita burik. Nah, alih-alih kita daripada kita ambil foto kan mending kita harus nulis kan semua tulisnya yang ada di papan tulis, sehingga kadang nggak fokus sama pelajaran. Tapi setelah teknologi kamera ponsel berkembang dan diperbolehkan penggunaannya di sekolah-sekolah, kini kita nggak perlu lagi mecah konsentrasi antara menyalin dan mendengarkan penjelasan oleh guru. Nah, sekarang kan kita bisa mendapatkan dua hal dalam satu kali kerja. Yang pertama adalah pemahaman materi karena konsentrasinya tidak terpecah. Yang kedua adalah dokumentasi. Nah, dari kedua analogi yang saya jelaskan tadi kan menunjukkan pada satu titik ya, yaitu yang sama, yaitu efisiensi. Nah, lalu apa hubungannya dengan big data? Ya, big data memiliki kemampuan untuk mencari jalan tercepat untuk menghasilkan sesuatu, entah itu flow bisnis yang lebih efektif dan efisien, hingga konsumen mana yang memiliki potensi tinggi ya, namun terlewat. Itu semua bisa dideteksi lebih awal dengan big data. Big data memungkinkan kita untuk melakukan analisa secara menyeluruh. Selain itu, informasi yang dihasilkan oleh big data juga dibilang near to real time, ya, sehingga menimbulkan kesan instan. Jika terdapat pola janggal, bisa segera ditangani tanpa meninggalkan snowball effect. Manfaat yang terakhir dari big data yaitu product development. Nah, dengan kemampuan membaca kebiasaan dan pola pengguna di internet, informasi yang dihasilkan oleh big data dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyesuaikan produk dengan minat pasar. Kemampuan untuk menampilkan tren atau peningkatan demand terhadap suatu barang secara near to real time akan menguntungkan bagi bisnis. Ketika terjadi lonjakan awal terhadap suatu hal, pelaku bisnis bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mengembangkan produk yang disesuaikan dengan minat pasar, sehingga pelaku bisnis bisa merasakan manfaat dari hype konsumen akan sesuatu. Selain itu, big data juga bisa memberikan informasi perihal jenis produk yang paling banyak digemari konsumen, alasan mengapa produk 1 disukai dan produk 2 kurang disukai, hingga kekosongan pasar. Selain akan menciptakan peluang baru bagi perusahaan, kemampuan untuk menyesuaikan produk dengan ekspektasi konsumen maupun calon konsumen juga bisa terpenuhi. Cara packing, warna package, aroma produk, tekstur produk, semua bisa disesuaikan dengan minat pasar berdasarkan hasil analisis dari big data. Ya, itulah tadi materi big data yang saya bawakan, mulai dari pengertian, karakteristiknya, lalu teknologi pendukungnya, jenis-jenis big datanya, lalu manfaatnya. Nah, semoga materi yang saya bawakan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.